Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ruya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika yawmal jum'ati ansit wal imamu yahtufu faqad lagaw wa man lagaw fala jum'ata lah ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah ansitu wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي جعل هذا شهر السيد الشهور وأنزل فيه القرآن وعظم قدره بذلك ورفعه وأجزل فيه الإحسان بفتح الجنان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بما يرخى ربه قد قام وصام رمضان خالصا لوجه الله خير الصيام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين أراد الله لهم الهداية فشرح صدورهم للإسلام askanahumullahu fasihul jinan amma ba' ya ayyuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang besar yang selalu diberikan kepada kita semua, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, sehingga dengan nikmat-nikmat inilah insya Allah sebentar lagi kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan salat Jumat secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Salawat teriring salam tak henti-hentinya kita sendungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga para sahabatnya, dan kita sebagai pengikut yang setia hingga akhir zaman. Mudah-mudahan tetap istiqamah mengikuti ajarannya, sehingga dengan keistiqamahan kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami selaku khatib mengajak, marilah kita senantiasa berusaha lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan dan keimanan itu kita wujudkan dengan melaksanakan segala perintah-perintahnya dan meninggalkan semua larangan-larangannya, serta meningkatkan kehati-hatian di dalam hidup dan kehidupan ini, agar tidak gampang terjebak pada perilaku yang dilarang oleh agama. Dengan seperti itulah sesungguhnya hidup ini menjadi semakin baik menurut Allah, batin menjadi tenang,
tentram serta semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, adapun judul khutbah Jumat kita pada hari ini adalah menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Kini kita sudah berada pada tanggal 19 Sa'ban. Itu berarti kurang lebih 10 hari kita akan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Marilah kita bergembira dengan akan datangnya bulan suci yang penuh berkah, yakni bulan yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bulan penuh rahmat, pengampunan dan kebebasan dari api neraka. Juga merupakan suatu kesempatan emas yang diberikan kepada manusia untuk memasuki pintu-pintu sorga. Sebab pintu sorga dibuka lebar-lebar, sedangkan pintu neraka ditutup rapat-rapat dan setan pun dibelenggu. Oleh sebab itu, menjelang bulan istimewa ini datang, kita pun seyogyanya melakukan persiapan-persiapan serius agar kesempatan ini dapat kita manfaatkan secara optimal. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, tentang keutamaan bulan Ramadan ini, di antaranya disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamun nas ma fi syahri Ramadan minal khairi latamannat ummati an yakuna Ramadanus sanata kullaha walau adzinallahu lis samawati wal ard an tatakallama la syahadata liman shoma Ramadana bil jannah." Yang artinya, andai kata manusia mengetahui nilai kebaikan yang terdapat di bulan Ramadan, niscaya umatku berharap agar Ramadan itu setahun. Dan andai kata Allah memberi izin kepada langit dan bumi untuk berbicara, niscaya keduanya bersaksi untuk orang-orang yang berpuasa Ramadan dengan sorga. Keutamaan melakukan kebaktian dan kesolehan di dalam bulan Ramadan tergambar pula melalui hadis berikut ini yang artinya, tiadalah seorang hamba yang melaksanakan solat pada suatu malam di bulan Ramadan kecuali Allah tetapkan baginya untuk setiap rakaat 1.500 kebajikan. Dan Allah membuatkan untuknya di sorga sebuah rumah dari intan berlian merah yang berpintu sebanyak 70.000. Pada setiap pintu terdapat 2 daun pintu dari emas, dan untuk setiap kali sujudnya diberikan sebuah pohon yang meneduhi selama 100 tahun. Dari hadis tersebut di atas kiranya cukup bagi kita sebagai pendorong untuk benar-benar mempersiapkan diri dan menggugah semangat untuk memperbanyak melaksanakan ibadah. Kita isi setiap laju detiknya dengan kebaktian dan kesolehan yang berdimensi ritual madhah maupun sosial, dengan tujuan dan berorientasi sepenuhnya untuk beribadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, persiapan mental spiritual, terutama pengetahuan tentang puasa menjadi sangat penting sebagai bekal agar puasa yang kita laksanakan nantinya benar-benar berkualitas sesuai dengan arah tujuannya, sehingga benar-benar menambah kedekatan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan predikat sebagai orang yang bertakwa. Sebagaimana telah disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa puasa diwajibkan atas semua orang yang beriman agar menjadi insan yang muttaqin. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang-orang yang takwa. Memperhatikan ayat di atas, kiranya kita dapat menarik kesimpulan bahwa target pencapaian utama ibadah puasa ialah ketakwaan. Oleh sebab itu,
Puasa yang akan kita lakukan seharusnya benar-benar dapat mengisi rohani kita, yang membawa pengaruh positif secara batiniah maupun kiprah sosial kita. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Adapun bentuk menghindari dari segala yang membatalkan sejak fajar sampai dengan maghrib hanyalah format luar saja. Maka tentu saja dalam melaksanakannya nanti harus diseimbangkan antara fisik dan mental. Artinya, secara fisik kita meninggalkan makan dan minum, dan secara mental kita juga menghindari segala sesuatu yang dapat berakibat buruk pada batin kita. Baik itu yang berhubungan dengan mulut, mata, telinga, dan seluruh anggota tubuh yang lain. Bahkan lebih jauh lagi, kita jaga hati jangan sampai tergerak ke arah yang negatif. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menjabarkan dalam tahapan-tahapan puasa ditinjau dari segi fungsinya sebagai berikut. Pertama, saumul umum atau puasa biasa, yakni menahan perut dan organ biologis dari keinginan-keinginannya. Yang kedua, saumul khusus, yaitu menahan diri dari perbuatan dosa. Dan yang ketiga adalah saumul khususil khusus, yakni menahan diri dari selain Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Apabila kita dapat melakukan pendekatan puasa secara fungsional, tidak hanya secara formalitas belaka, maka kita menjadi orang yang bertakwa dan benar-benar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang menjadi dekat dengan Allah, maka apa yang menjadi keinginannya dan kebutuhannya akan terkabul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun la turaddu da'watuhum, as-sha'im hatta yuftir wal imamul adil wa da'watul mazlum." Yang artinya, 3 golongan yang tidak ditolak doanya, yaitu orang yang berpuasa sampai ia berbuka, pemimpin yang adil, dan orang yang tertindas. Tetapi sebaliknya, bila puasa yang kita laksanakan sebatas formalitas secara fisik belaka, tanpa menyentuh esensi fungsionalnya, maka tentu saja tidak dapat mempengaruhi kondisi batiniah dan belum bisa menghantarkan kepada derajat ketakwaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba sha'im laisa lahu min siyamihi illal ju' wa rubba qa'im laisa lahu min qiyamihi illal sahar." Yang artinya, banyak sekali orang yang berpuasa yang tidak memperoleh apa-apa selain rasa lapar, dan banyak sekali orang yang bangun malam yang tidak memperoleh apa-apa selain berjaga atau tidak tidur. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Oleh sebab itu, marilah kita tingkatkan kesungguhan dan kehati-hatian kita dalam menjalankan ibadah puasa yang sebentar lagi akan tiba. Tantangan dan godaan yang pada waktu puasa itu nantinya pasti ada dan selalu menghadang. Namun, jika kita benar-benar dapat menjaga diri dan memiliki kecerdasan religi, insya Allah kita dapat menghadapinya dengan selamat. Dalam pesan moralnya, Rasulullah SAW menyatakan, yang artinya, puasa adalah benteng. Maka ketika kalian berpuasa, janganlah berkata kotor dan janganlah berbuat bodoh. Apabila ada seseorang yang bermaksud mencelakaimu atau menghujatmu, maka katakanlah, sesungguhnya aku ini orang yang berpuasa. Sesungguhnya aku ini orang yang berpuasa. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir dan batin serta pertolongan kepada kita semua untuk melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya secara semaksimal mungkin, hingga kita dapat memetik hikmah dan rahasia yang ada di dalamnya dan dapat mencapai derajat muttaqin, bahagia di dunia dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ja'alana wa iyyakum minal faizin al aminin wa adkhalana wa iyyakum fi ibadihis salihin
wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin wastaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Ta'ala fi kitabihil azim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wad'u yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.